Apa sih itu sebenarnya CO2? CO2 adalah senyawa atau bahan kimia yang terbentuk dari satu atom karbon ditambah dua atom oksigen yang dapat dihasilkan baik dari kegiatan alamiah maupun kegiatan manusia. Banyak efek negatif yang dihasilkan dari CO2 ini. Kira-kira apa ya? Nah, dampak negatif apa aja sih yang ditimbulkan dari CO2? Yang pertama, pemanasan global. Penyebab pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata global atau permukaan bumi. Meningkatnya suhu bumi ini disebabkan karena adanya gas karbon dioksida atau CO2 dan polutan udara lainnya. Gas karbon dioksida dan polutan gas lain akan berkumpul di atmosfer bumi, kemudian gas tersebut menyerap sinar matahari dan radiasi matahari dari permukaan bumi. Akibatnya, energi panas matahari akan terperangkap di dalam atmosfer bumi dan tidak bisa keluar atau memantul kembali yang biasa kita sebut efek rumah kaca. Kedua, kerusakan lingkungan dan memicu terjadinya bencana alam hingga mengganggu aktivitas ekonomi. CO2 dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut dan darat. Peningkatan CO2 dapat merusak terumbu karang serta organisme laut lainnya. Meningkatnya kadar CO2 di atmosfer berpotensi menaikkan suhu permukaan bumi yang kemudian bisa memicu perubahan iklim, bencana alam, rusaknya lingkungan, hingga berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi dikarenakan kerusakan pada lahan ataupun tempat lainnya. Ketiga, berbahaya bagi kesehatan. Meskipun CO2 berperan sebagai gas limbah dalam tubuh, namun perannya dalam tubuh tetap sangatlah penting. Namun, tubuh harus tetap memiliki kadar CO2 yang seimbang. Terdapat beberapa dampak negatif apabila terlalu banyak ataupun kurangnya CO2 yang terkandung di dalam tubuh. Dampak negatif dari kurangnya kadar CO2 dalam tubuh adalah timbulnya gejala sesak nafas, pusing, dada berdebar, kelelahan, rasa mual, muntah, pucat, hingga koma. Sedangkan dampak negatif dari kelebihan kadar CO2 di dalam tubuh adalah kadar CO2 yang berlebih dalam tubuh dapat menyebabkan keracunan oksigen atau biasa disebut asfiksia, serta kadar karbon dioksida yang terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan serius yaitu asidosis. Kondisi tersebut dapat menyebabkan oksigen dalam darah sulit untuk dilepaskan ke dalam sel tubuh sehingga tubuh akan kekurangan oksigen. Kelebihan dari kadar CO2 ini dapat menimbulkan efek seperti sakit kepala, sesak nafas, dan pusing. Pada MSDS CO2 yang pertama, yaitu terdiri dari warna merah yang berarti bahaya terbakar. Pada warna merah terdapat angka 0 yang artinya bahan tidak akan terbakar, sehingga CO2 ini tidak mudah terbakar. Selanjutnya ada warna kuning yang berarti reaktivitas. Pada warna kuning terdapat angka 0 yang artinya bahan kimia stabil dan tidak bereaksi dengan air, sehingga CO2 ini tidak akan bereaksi dengan air. Yang ketiga, ada warna putih yang artinya personal protection. Dan yang terakhir, warna biru yang berarti bahaya terhadap kesehatan. Pada warna biru ini terdapat angka 3 yang artinya CO2 bisa menimbulkan akibat yang serius pada paparan jangka pendek walaupun ada pertolongan segera. Aktivitas yang menghasilkan CO2. Yang pertama, kegiatan penggunaan kendaraan bermotor. Salah satu zat yang dikeluarkan dari sisa pembakaran kendaraan bermotor adalah gas karbon dioksida. Karbon dioksida jika diabaikan maka konsentrasinya akan terakumulasi di atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global dalam jangka panjang yang akan mengakibatkan perubahan iklim yang berbahaya bagi kehidupan manusia. 2. Pembakaran hutan. Hal ini disebabkan area terbakar tanah terbuka didominasi oleh lahan. Selain itu, tingginya emisi karbon dioksida yang dihasilkan akibat kebakaran hutan dan lahan disebabkan sebagian besar unsur karbon yang teremisikan ke udara dalam bentuk CO2. 3. Penggunaan bahan bakar kayu. Kayu sebagaimana biomasa lainnya adalah bahan bakar terbarukan. Selama produksi dan pemanfaatan kayu, karbon yang dihasilkan pun hampir netral. Pemanfaatan biomasa kayu sebagai bahan bakar pada umumnya dalam bentuk kayu bakar, serbuk kayu, dan arang kayu. Pembakaran energi biomasa akan menghasilkan CO2, akan tetapi hampir semua karbon dalam bahan bakar akan diubah menjadi CO2, yaitu seperti yang digunakan selama konsumsi bahan bakar fosil.
CO2 atau karbon dioksida memiliki beberapa fungsi positif, antara lain 1. Sebagai fotosintesis. CO2 sangat penting bagi tanaman karena digunakan dalam proses fotosintesis. Tanaman mengambil CO2 dari udara dan mengubahnya menjadi glukosa dan oksigen yang merupakan sumber makanan bagi tanaman dan makhluk hidup lainnya. 2. Regulasi suhu bumi. CO2 berperan dalam efek rumah kaca alami yang membantu menjaga suhu bumi dalam batas yang mendukung kehidupan. Tanpa adanya CO2 dalam atmosfer, suhu bumi akan jauh lebih dingin. 3. Industri. CO2 digunakan dalam berbagai industri seperti minuman berkarbonasi, pemadam kebakaran, dan produksi es kering. Ini adalah komponen penting dalam banyak proses manufaktur. 4. Pertanian. CO2 digunakan dalam pertanian untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dalam rumah kaca. Meningkatkan konsentrasi CO2 dapat meningkatkan hasil pertanian. Meskipun CO2 memiliki fungsi positif, peningkatan konsentrasi CO2 dalam atmosfer sebagai akibat dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil juga dapat memiliki dampak negatif, seperti perubahan iklim global dan pemanasan global yang berpotensi merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan emisi CO2 untuk menjaga keseimbangan ekologi.